Gimana nih Kak? Kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Uci ya namanya. Uci Kak. Uci gimana kabarnya? Iya, sehat Alhamdulillah. Gimana nih Kak kesibukannya sekarang? Boleh cerita-cerita sedikit nggak Kak? Boleh. Teman-teman. Sekarang kesibukannya ada kesibukan baru sih, baru jadi kesibukannya tapi sambil tetap bikin konten juga dan promo-promo buku juga karena aku tahun lalu tuh baru nulis buku, jadi baru rilis buku gitu. Jadi lagi sering Oh, buku juga. iya. Oke Kak, ini kan ngomong-ngomong kan tadi Kak Lavina bilang sering buat konten juga ya Kak. Ngomong-ngomong tentang konten nih Kak, kan nggak lepas dari copywriting ya Kak ya pastinya. Menurut Kak Lavina sendiri nih Kak, seberapa penting sih nih Kak copywriting nih untuk menjadi pendukung dalam menciptakan konten yang efektif, dipahami dan sampai ke audiens, terlebih dalam lingkup bisnis nih Kak. Oke. Kalau kita bicara tentang copywriting ya, bisa dibilang copywriting itu kayak jantungnya konten gitu. Jadi kalau ditanya penting, sepenting apa ya sepenting itu gitu. Karena orang tuh bakalan lebih ingat apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca dibandingkan visualnya, apa yang dilihat gitu. Jadi kalau misalnya ada yang beranggapan kalau mau bikin konten itu harus punya kamera yang bagus, harus pakai iPhone seri terbaru, no, itu salah gitu. Karena yang lebih penting itu adalah copywritingnya, ceritanya, cerita dari si kontennya ini gitu. Kalau misalnya dibandingin nih, ada yang bikin konten dengan device seadanya gitu, pakai handphone yang dia punya, tapi ceritanya menarik, ceritanya strong, itu bakalan kemungkinan besar lebih menarik, lebih tinggi engagementnya dibandingkan konten yang dia misalnya pakai kamera yang bagus, sinematografinya oke, estetik segala macam, tapi ceritanya nggak kuat gitu. Jadi sepenting itu sih, content writing itu adalah jantung dari kontennya kita gitu. Itu adalah copywriting, itu adalah inti dari kontennya kita gitu. Jadi cerita dari itu yang harus kita pikirin, bukan apa yang mau dipakai segala macam, bukan. Yang paling penting untuk dipikirin itu adalah cerita dari kontennya kita. Oke, gitu ya sedikit tentang copywriting. Ini tadi kita kan pengennya juga bareng-bareng dengan Kak Vela ya, tapi sepertinya Kak Vela lagi agak sedikit terganggu jaringannya. Jadi buat dulu ya kayak sambil nunggu Kak Velanya. Oke, Oke, Kak Lavina nih, Uci mau nanya nih Kak, apa sih Kak hal tersulit yang sering Kak Lavina temukan dalam menulis atau membuat copywriting dalam Kakak produksi? Boleh kasih tahu nggak Kak? Sorry, kayaknya agak ngelek nih, nggak tahu ngelek di aku atau di Iya, ucinya. bentar ya Kak. Ini Kak tadi mau tanya nih, apa sih Kak hal tersulit yang sering Kak Lavina temukan nih dalam menulis atau membuat copywriting dalam konten yang Kakak produksi? Oke, Boleh sharing nggak Kak? boleh, boleh, boleh. Sebenarnya hal tersulit bikin konten, gimana cara kita engage sama audiensnya, gimana caranya audiens itu mau kita gitu kan. Jadi kalau bikin kita konten, jadi banyak yang nonton, engage itu adalah retention time. Berapa lama orang mau atau nontonin konten kita. Misalnya kita bikin konten 1 menit nih video konten 5 detik, tapi orang nonton itu rata-rata sampai habis gitu 10 detik. Itu berarti time-nya tinggi gitu. Di platformnya misalnya Instagram ataupun TikTok akan time-nya tinggi, konten kita ke lebih banyak orang gitu, sehingga konten kita makin banyak ditonton. Jadi tantangannya adalah si retention time-nya ini, gimana caranya kita bikin konten yang mau ditonton dari awal sampai akhir gitu. Nah itu sih hal tersulit, gimana caranya bikin orang engage, bikin orang mau stay nontonin kontennya kita. Karena kan sebagai user aja segampang itu kan buat nge-scroll. Kalau misalnya kayak kita cuma butuh beberapa detik gitu ya buat ngeliat konten, kalau misalnya nggak menarik kita langsung scroll gitu kan. Jadi itu sih, menjaga retention time itu adalah challenge tersulit ketika bikin konten, tapi ada tipsnya. Betul Kak.
Boleh kasih tahu nggak tuh? Oke, boleh boleh. Jadi Tipsnya apa tuh? ya, jadi tipsnya biar retention time-nya itu terjaga, yang paling penting yang pertama adalah bikin hook. Hook itu kayak hook itu bahasa Indonesianya apa ya, pancingan Hmm, gitu di awal ya. Mungkin kalau misalnya kayak di YouTube tuh kita sering dengarnya clickbait gitu. Sering kelihatan ya di thumbnailnya atau di judulnya gitu, klik video itu gitu, yang singkat kayak di Reels ataupun di TikTok. Itu kita juga perlu bikin quote unquote klik, cara bikin opening yang menarik. Karena kayak yang aku bilang tadi, secepat itu kita sebagai user juga kalau misalnya ngelihat konten yang nggak menarik, ya kita cuma butuh 3 sampai 5 detik untuk kita mau lanjut nonton atau kita mau scroll untuk ngelihat konten yang lain. Isinya bagus, tapi gara-gara openingnya nggak menarik, orang jadi nggak mau hmm, nonton konten itu. Jadi yang lain gitu. Setiap orang tuh kan punya starting point-nya sendiri, timeline hidupnya iya. masing-masing gitu. Tapi dan aku bilang di awal 25 harus punya apa sih? Yang jelas tabungan 100 juta, lagi orang tuh kan jadi kayak terpancing gitu kan Iya. emosi. Jadi gara-gara itu, padahal setelah itu aku bilang didikte umur sekian harus punya apa gitu kan. Iya. Jadi itu, jadi opening itu misalnya nih kita udah bikin script, kita udah bikin mau bikin konten apa gitu. Coba dilihat lagi dari script yang mau itu. Oke, itu ini ya. Oke, Kak ini jadi kita. Oke, ini berhubung Kak Velanya udah hadir nih Kak, kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Vela ya. Jadi nggak berdua, kita ada bertiga hari ini. Iya, Dan Kak Vela tadi udah sempat join, cuman agak ini lagi ada gangguan sedikit ya Kak ya. iya Oh, benar. Kak Vela Jadi nih, sebelumnya sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu nih. silakan Jadi ya Kak. perkenalkan Mbak Uci, Kak Lavina. Jadi aku Vela, salah satu AM bisnis di Wital Aceh gitu. Salam kenal. Salam Eh, kenal Kak ini iya, Vela. jadi mohon maaf nih tadi ada kendala teknis gitu ya. Aduh. Iya nggak apa-apa, biasa itu Kak. Jam-jam ini ya kan, jam-jam rawan gangguan. Iya, benar sekali Mbak. Oke, ini Oke. Uci tadi udah ngobrol-ngobrol sama Kak Lavina juga tentang copywriting. Aku juga pengen tanya-tanya juga nih sama Kak Vela. Boleh ya Kak ya, mau tanya nih. Boleh dong Mbak, Eh, silakan. Oke, untuk Kak Vela nih sebagai AM nih Kak yang setiap harinya jumpa nih dengan para pelaku bisnis, sekaligus penikmat konten juga pastinya ya kan. Menurut Kak Vela nih, ini seberapa penting sih Kak copywriting mempengaruhi pasar kalau dalam berbisnis? Iya, sebagai AM yang sering ya berhadapan dengan pelanggan dan sekaligus penikmat konten, Hmm, copywriting itu pastinya sangat-sangat penting ya dalam pemasaran digital ini begitu. Karena dengan adanya copywriting, brand kita itu akan menjadi dikenal banyak kalangan gitu. Jadi brand kita itu nempel gitu di kalangan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya copywriting ini akan menimbulkan kesan hubungan emosional seperti itu ya Mbak ya, antara brand dengan pelanggan pelanggan sekitar atau dengan penikmat konten itu tersendiri, sehingga uh, tertempel nih di dalam benak dari penikmat konten itu tersendiri. Wah, jadi apa namanya, penikmat kontennya itu menjadi lebih mengenal gitu brand kita tersendiri, dan memperkuat citra brand itu tersendiri pastinya seperti itu. Jadi secara tidak langsung konsumen itu akan membeli produk dari produk kita itu seperti itu. Jadi aku kemarin sempat ini juga ya, karena di Aceh ini kan banyak warung kopi gitu ya.
Nah, aku sempat berkunjung ke salah satu warung kopi gitu di Aceh ini, dan mereka itu membuat tagline-nya itu atau copywriting ya kita bilangnya itu 100% make sense coffee gitu. Nah, dengan adanya tagline-tagline ini, jadinya brand coffee-nya itu akan menjadi lebih apa ya, menjadi lengket gitu, menjadi lengket karena adanya tagline yang bisa apa namanya menarik pelanggan ini. Jadi pelanggan itu lebih tertarik dengan adanya copy writing ini gitu loh Mbak. Maka oleh karena itu copywriting ini sangat penting gitu. Iya, benar. Jadi bisa ada tagline, jadi biar gampang untuk konsumennya juga ya Kak ya untuk Iya, mengingat iya gitu ya. benar. Benar sih. Jadi pelanggan itu lebih tertarik begitu Mbak Iya, dengan adanya tagline atau copywriting ini begitu. oke. Lanjut nih Kak Vela nih. Fokus ke bisnis dulu nih Kak. Jadi mau nanya nih, sejauh apa sih Kak perkembangan bisnis khususnya di Aceh? Iya, untuk perkembangan bisnis tadi ya Mbak Uci ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu ya, perkembangan bisnis di Aceh ini eh, alhamdulillah semakin berkembang gitu dan semakin maju juga seperti itu. Karena yang pertama itu dibuktikannya dari banyaknya pelaku UMKM. Jadi Iya, dari tahun ke tahun itu semakin meningkat gitu Mbak Uci. Jadi hal ini bisa kita simpulkan bahwa bisnis di Aceh itu pelaku bisnis itu semakin bertambah seperti itu ya. Nah, kemudian munculnya brand-brand lokal Aceh yang semakin banyak begitu. Kalau dulu itu ya kita bisa brand-brand lokal Aceh itu bisa terhitung begitu. Namun sekarang ini baik dari skincare begitu ya, skincare, makanan, serta uh, fashion gitu. Jadi banyak nih yang muncul brand-brand lokal Aceh itu tersendiri. Nah, kemudian dari segi pemasarannya nih kita lihat itu kalau dulu bisnis di Aceh itu pemasarannya hanya di lokal saja begitu. Namun sekarang itu pemasarannya sudah sampai ke nasional, bahkan sampai ke mancanegara begitu ya, ke internasional. Bisa kita lihat dari misal nih petani iya, kopi dari dulu itu kan batasannya hanya sebatas dari petani ke koperasi kopi langsung ke warung-warung kopi lokal begitu. Namun kalau sekarang itu ya setelah saya turun ke lapangan begitu ya, ternyata sekarang itu pemasarannya dari petani kopi, selanjutnya koperasi kopi langsung ke luar negeri iya. begitu. Jadi bisa kita katakan bahwa bisnis di Aceh itu semakin meningkat, berkembang dan maju lah gitu ya, Oke. begitu. Kalau di Aceh tuh paling ini banyak coffee shop ya Kak ya kayaknya ya. Iya benar Mbak Uci. Iya, Ayo main ke Aceh Mbak Uci iya, biar kita ngopi-ngopi gitu ya. boleh nih Sama ini Mbak Lasina juga gitu. boleh dimain-main ke Aceh. Sih baru satu kali sih ke Aceh. Itu juga ke Sabang sih kemarin tuh. Oh, berarti harus dua kali nih Mbak Iya, Uci karena boleh kita nih. Boleh. karena kita udah join di satu live Indie Cash ke 18 ya dengan Iya, Mbak Lasina. benar. Ini semoga didengar ya di Sumatera bisa bawa kita ke Aceh. Iya, oh, semoga ya Mbak ya. Oke. Untuk kalau Vina sendiri juga stay di Aceh ya Kak ya? Aku di Banda Acehnya. Oh, di Banda Acehnya. Oci tuh pernah juga tuh ke Banda makan apa itu? Canai Mamak. Oh, Canai Mamak. Nah, itu. Kalau di Aceh tuh kan sekarang udah banyak coffee shop yang tren-tren gitu ya, tren iya. kayak di kan kalau dulu tuh kalau sih waktu udah berapa tahun, nah, udah lama ya kak ya, itu masih kayak sekedar kayak kopi-kopi yang kopi Aceh lah gitu ya. Kalau sekarang tuh udah kayak kopi coffee shop beneran yang kayak di sini Iya, lah gitu benar. ya kan, udah banyak seperti itu. Iya, Udah semakin berkembang sih ya kak ya UMKM ya mengikuti tren anak zaman sekarang juga ya kan. iya benar sekali. Iya. Oke, makasih Kak Vela. Balik lagi nih ke Kak Lavina nih Kak. Nah, Oci mau tanya nih Kak. Apa sih Kak? Eh,
tunggu Kak sedikit Kak. Agak nge-lag nih. Eh, mengerucut nih Kak dalam hal konten nih Kak. Apa aja nih Kak strategi yang efektif dalam membuat copywriting untuk konten bisnis atau ads yang menarik perhatian audiens? Mungkin kan beda-beda ya copywriting untuk kontennya apa, beda copywriting untuk bisnis itu apa. Boleh dikasih tahu nggak tuh Kak sharing-sharing? Boleh, boleh. Kalau in general, kayak udah sempat aku mention juga, kalau in general di konten, mau itu untuk konten bisnis maupun selain bisnis yang itu ya di hooknya tadi. Kalau orang-orang tuh sebentar banget ngeliatin konten kita gitu, jadi sebisa mungkin bikin opening yang menarik sehingga orang nontonin konten kita dari awal sampai akhir. Nah, kalau spesifik buat bisnis nih, bikin konten apa sih yang efektif gitu biar mau nontonin, mau ngeliat kontennya kita. Ada beberapa saat aku yang pertama itu adalah kalau bisa soft selling, jangan selling. Jadi kalau misalnya nih jualan kan, jangan langsung kayak konten ini Iya. buat mengurangi takut rontok, itu kan hard sellingnya namanya, tapi bikinlah konten selling soft selling mungkin. Aku sebagai content creator sering juga diajak kerja sama brand, dan sekarang brand itu ngasih brief yang mereka soft selling, mereka tuh nggak mau lagi hard selling yang kayak aku bilang tadi. Jadi pernah nih ya sekali aku diajak sama brand air mineral, jadi dia nggak nyuruh aku bilang kandungan air mineralnya apa, nggak, dia cuman minta aku untuk bilang air mineral ini nggak dingin, tetap segar, itu aja gitu. Dan temanya adalah tentang kesederhanaan. Jadi aku terserah mau bikin konten apa. Jadi aku nggak mulai kontennya dengan bilang kayak dengan lihat air mineralnya ini air mineral segar gitu, nggak. Jadi aku mulai kontennya tentang ngebahas kesederhanaan. Itu aku bahas tentang ya itu sederhana, setuju nggak sih, terus bla bla bla. Di akhir baru aku bilang ada satu yang aku syukurin, yaitu air mineral ini yang perlu dimasukin kulkas tapi tetap dingin kayak gitu. Kayak gitu. Kalau bisa kita bikin, karena kalau kita bikin konten selalu hard Iya. selling, orang-orang tuh Iya males benar. nontoninnya. Males, jualan lagi, jualan Ya marketing nih kayak gitu loh. banget gitu kan, ketara banget nih, ketara banget nih jualan. Tapi kalau misalnya kita soft selling, orang tuh sadar gitu kalau sebenarnya kita tuh ya lagi jualan juga gitu kan. Jadi kan kalau kita soft selling itu pesan dari campaign itu tetap bisa terdeliver kayak gitu. Terus selain itu bisa juga konten-konten behind the scene. Jadi kalau misalnya kita makanan gitu kan, bisa mungkin di dapurnya gitu, atau misalnya punya produk skincare pabriknya. Jadi selalu bikin konten itu kalau bisnis harus produknya gitu yang diupload, ini lagi ada promo ini, terus apa namanya, fitur dari produknya segala macam. Kita juga bisa kasih cerita-cerita lain dari bisnisnya kita gitu, bisa behind the scene-nya, bisa cerita tentang orang-orang yang bekerja di tempat kita, di bisnisnya kita gitu. Itu juga menarik untuk orang-orang tontonin, instead of sekedar kita pokoknya semua di feed semua kayak produk jualan itu tuh kurang menarik untuk orang-orang lihat. Terus yang ketiga adalah bikin konten yang informatif dan juga relevan sama apa yang kita jual gitu ya. Contohnya kita jualan skincare, kita bisa loh bikin konten tentang tips kecantikan tapi yang gak ada hubungannya sama skincare. Contohnya kayak tidur yang cukup, minum air putih yang cukup gitu-gitu. Jadi nggak harus selalu jualan. Efektif nggak sih bikin kayak gini? Efektif, karena memang walaupun kita di konten itu nggak ada secara gambar si produknya kita, kalau misalnya menarik, orang tonton, itu orang otomatis bakalan ngeklik profilnya kita, dan di situ bakalan lihat kan, oh ternyata si orang ini punya ini, dia jualan ini, bakalan juga gitu brand awareness-nya. Jadi intinya tips dari aku kalau itu jangan selalu upload jualannya, tapi juga upload konten-konten lain yang menarik, yang bisa menarik orang-orang untuk visit profilnya kita sehingga bisa nanti di convert ke sales. Oke. Justru kalau misalnya kalau iklannya kita kayak lebih simpel gitu, justru malah lebih diingat orang kan ya kak. Justru kayak air mineral, tetap dingin walau nggak masuk dalam kulkas. Jadi kita setiap Ya, nengok, oh ini air si ini nih yang nggak masuk dalam kulkas udah tetap dingin, tetap segar gitu ya kak. ya. Berarti kayak gitu ya kak ya. Oke, kalau Vina, Uci mau nanya juga nih kak, apa sih kak hal tersulit yang
pernah kakak temukan nih dalam menulis atau membuat copywriting dalam konten yang kakak produksi? Mm-mm. Eh, eh, Kesulitan terberat itu tadi sih, time tadi yang aku sempat mention ya. Jadi gimana caranya orang tuh tetap mau nontonin konten kita dari awal sampai akhir gitu kan. Em, Setiap platform juga kan beda-beda ya ininya gitu. Jadi kadang kalau contohnya nih di TikTok tuh kemarin-kemarin TikTok trennya video-video yang singkat. Sekarang TikTok tuh trennya kalau misalnya kita bikin video di atas 1 menit itu bakalan lebih di boost sama si TikToknya itu gitu. Jadi selain kita harus apa namanya, belajar untuk gimana bisa engage audiens, kita juga harus pelajari platform-platformnya gitu kayak karena setiap platform itu beda kayak Instagram itu beda sama TikTok, sama Facebook, sama Twitter itu tuh beda-beda gitu. Jadi kita jadi konten kreator di multiple platform ini ya kita harus pelajari masing-masing platformnya itu sih. Benar. Berarti kalau TikTok sekarang lagi trennya video di atas 1 menit Panjang. gitu ya? Iya, benar. Oh, pantes sih video TikTok sih nggak FYP FYP. Coba kita bikin 1 menit sih. Mungkin PP. Buat kontennya agak panjang gitu mungkin ya biar FYP. Kemarin tuh kan trennya kan hanya foto-foto doang gitu kan kan beda-beda sih kan. Memang mengikuti tren sekarang perubahan tren tuh cepet banget ya kak ya apalagi di TikTok sendiri ya. Betul, betul. Oke. Eh, Sebelum ini kan kita udah banyak yang join nih kak biar pada teman-teman online yang makin semangat lagi seperti biasa nih di Bis Sumatera bakalan ada kuis. Oke. Untuk kuis yang udah teman-teman yang udah hadir mungkin boleh standby ready seperti biasa cepat dan benar jawabannya itu yang akan dipilih. Ini akan ada 2 kuis. Ini kuis pertama dan kuis kedua nanti akan dibacakan di akhir sesi. Dan pastinya tetap ada 3 pertanyaan terbaik, nah yang nantinya akan dijawab oleh Kak Lavina dan Kak Vela. Oke, langsung aja kuis pertamanya. Udah ready belum nih? Coba tolong dong komen nih. Ready, ready, ready gitu. Jadi tahu. Ready dah belum nih? Gak ketinggalan. Tapi seperti biasa ya, tunggu pertanyaannya selesai dulu baru dijawab ya teman-teman. Jangan nanti udah dijawab pertanyaannya belum dibaca. Oke, ready Kak. Oke, langsung aja ya. Apa nama produk Indibis yang mempunyai fitur sebar chat promo multi platform 1 kali klik? Ayo, cepat-cepat. Waduh, ini yang jawab ini nggak masuk ya. Ini udah, ayo siapa? Oh, sudah ada di sepertinya. Oke, panitia udah dicatat namanya. Sudah. Oke. Sudah dapat ya. Boleh dikasih tahu namanya panitia biar kita sebutkan. Iya, benar. Siapa, Bang? Yo, Yo Matthew ya. Di atasnya masih ada sepertinya. Iya, itu ya. Oke. Yang pertama itu ada Yo Matthew. Oke, selamat untuk ini kakak betul ya. Pokoknya untuk Yo Matthew ya. Nanti boleh klaim hadiahnya dari ke Indibis Sumatera atau ke Indibis Aceh. Oke, oke lanjut aja ngobrol-ngobrol bareng Kak Lavina dan Kak Vela. Mungkin Uci ke Kak Vela dulu ya Kak. Eh, apa nih Kak saran yang dapat diberikan kepada pemilik bisnis yang ingin memulai digitalisasi pada bisnis? Boleh kasih tau nggak nih Kak Vela? Untuk memulai bisnis itu ya, untuk memulai digitalisasi bisnis itu ya kalau saran dari aku sebagai AM yang sering berhadapan dengan pelanggan juga dan sempat sebagai pelaku UMKM juga dulu itu Mbak. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan riset pasar dan kompetitor gitu. Jadi sebelum melakukan bisnis gitu ya, kita harus tahu produk apa nih yang kita jual. Kita harus riset apa yang paling diminati oleh kalangan sekarang seperti itu dan atau ada yang menjual kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti itu ya kan. Dan kita harus melihat berapa kompetitor yang jika kita bisnis dengan brand
ini berapa banyak kompetitor nih yang ada begitu, dan sejauh mana sih kompetitor tersebut sudah melakukan pemasaran digital seperti itu ya kan. Nah, yang kedua nih, menentukan model bisnis. Nah, model bisnis apa nih yang ingin digunakan dalam melakukan digitalisasi bisnis nantinya begitu ya. Kalau untuk model bisnis itu lumayan banyak ya modelnya, boleh di googling aja lah seperti itu. Nah, kemudian itu uh, menentukan platform yang tepat gitu. Nah, ketika kita ingin mendigitalisasikan bisnis kita, tentunya kita harus memiliki suatu platform ya, dan kita tidak boleh, jangan sampai salah pilih platform seperti itu, karena dengan salah memilih platform maka pemasaran dari produk kita akan nyendet gitu Mbak. Jadi enggak, yang tadinya target pasaran kita itu akan sampai ke luar negeri misalnya, mancanegara, tapi nyendat nih di situ-situ aja, di lokal-lokal aja gitu. Nah, kemudian setelah kita punya platform nih, maka maksimalkanlah pemasaran digital kita seperti itu. Kita jangan malas-malas gitu, jangan malas-malas upload produk, jangan malas-malas upload konten yang berbau promosi, ya begitulah. Yang terakhir itu sarannya itu terus belajar dan terus beradaptasi dengan digitalisasi yang pastinya gitu, karena digitalisasi bisnis ini terkadang banyak hambatannya juga, maka jangan berhenti untuk belajar, seperti itu Mbak Uci. Ya sih, memang digitalisasi kan mungkin kalau bagi pelaku bisnis yang kayak ibu-ibu mungkin awal-awalnya agak susah ya dibuktikan, tapi Iya, pelan-pelan dan itu pasti malah memudahkan nanti ya kalau sudah mengerti dan sudah terbiasa gitu ya kak ya. iya benar-benar Mbak Uci. Oke, Kak Vela, tanya lagi nih Kak, apa nih Kak, apa aja program dan strategi Telkom terkait digitalisasi UKM? Eh, Program dan strategi Telkom dalam mendukung digitalisasi UMKM itu, sebenarnya Telkom ini mengambil peran sebagai fasilitator, Mbak. Eh, jadi kita nih sebagai jadi Telkom ini sebagai fasilitator itu untuk membangun bukan hanya di bagian UMKM aja ya, tapi eh, masyarakat, digitalisasi masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, namun bagi untuk UMKM-nya nih, kita bisa mendukung melalui program namanya itu salah satunya RKB gitu Mbak. Nah, RKB atau Rumah Kreatif BUMN gitu. Nah, nanti di RKB ini ya kita bisa mendukung para pelaku UMKM ini dalam hal bimbingannya, dan intinya yang berbau pendampingan ICT lah begitu untuk operasional UMKM-nya itu begitu. Kemudian eh, dari RKB ini kita juga bisa memberikan pengembangan produk, kualitas serta pemanfaatan teknologinya seperti itu. Dan juga Telkom bisa memberikan bantuan permodalan juga nih untuk UMKM-nya melalui program Rumah Kreatif BUMN ini tadi Mbak begitu. Jadi jangan, bagi para pelaku UMKM jangan ragu untuk bergabung di suatu lembaga seperti ini ya, seperti RKB ini gitu, karena sangat banyak nih manfaatnya seperti itu. Oke, oke. Balik lagi ke Kak Lavina, Kak. Gimana sih Kak cara Kakak mengukur keberhasilan copywriting eh, dan memahami, tunggu Kak sebentar. Gimana sih Kak cara Kakak mengukur keberhasilan copywriting dalam suatu konten dan gimana nih cara Kakak menemukan dan memahami audiens yang sesuai dengan copywriting yang Kakak buat? Oke, kalau aku mungkin copywritingnya fokusnya di sosial media. Jadi aku bicaranya lingkup sosial media. Kalau di sosial media, lihat gimana keberhasilannya gampang sih. Tinggal ngelihat insight atau analytics dari konten yang kita bikin gitu. Jadi di semua platform itu pasti pasti ada gitu bisa kita lihat. Gitu. Jadi mau ngukur keberhasilan
tinggal ngeliat itu dan itu sangat bisa diatur gitu. Konten yang bagus, yang itu bagus itu mungkin bisa kita coba bikin konten yang serupa lagi nih ke depannya gitu. Nah, gimana caranya nemuin yang sesuai? Kalau bikin konten tuh nggak ada lain selain trial and error. Jadi kayak dicoba aja gitu. Karena kita bakalan nemuin audiens itu ya setelah kita coba gitu. Banyak kok konten kreator yang awalnya tuh bukan niat bikin konten, jadi kayak iseng aja gitu tiba-tiba banyak gitu yang lihat kan. Ya udah gitu. Jadi intinya caranya bukan audiens yang tepat itu coba-coba aja. Coba aja bikin konten beragam macam gitu. Misalnya kita buat di Instagram, coba bikin di Reels, coba di Feeds, coba upload di Story gitu. Coba upload yang kayak tadi aku bilang, mungkin coba sesekali cerita behind the scenes, sesekali kita self selling, sesekali bikin konten jualannya gitu. Jadi intinya coba-coba aja gitu. Karena ya kita nggak pernah tahu, nggak ada di sosial media itu sebenarnya nggak ada rumus yang pasti yang bikin konten itu pasti viral gitu. Misalnya kayak pokoknya harus upload jam 6 sore itu pasti viral, itu nggak ada kayak gitu. Kalau Yes, misalnya kita ya satu gitu ya kayak. kayak ada yang bilang jam segini pakai hashtag ini terus pakai like ini itu pasti viral, nggak ada kayak gitu, nggak ada rumus khusus bikin konten yang banyak dilihat gitu. Jadi satu-satunya rumusnya adalah trial and error, coba-coba aja apapun itu, karena kan gampang ya kalau misalnya bagus ya udah, kalau nggak bagus tinggal hapus Iya, kan betul. gitu sih Ya. Yang penting coba-coba dulu karena kita nggak tahu nih kira-kira konten ini lucu atau nggak bagi orang atau penting bagi orang lain gitu ya kali ya Kak Alvin. Oke. Lanjut lagi ke Kak Lavina nih Kak. Beda nggak sih Kak copywriting yang diproduksi untuk sosial media, website, dan campaign-campaign di media lain? beda pastinya beda. Hmm. Writing itu luas ya, tulisan di produk apalagi di sabun gitu kan writing juga kan. Nah, um, kalau aku mungkin lebih pahamnya copywriting yang di sosial media, bahkan di sosial media aja beda-beda gitu. Berbagai platform gitu, di Instagram beda, di TikTok beda, di Twitter beda, Facebook beda. Yang harus kita lakuin adalah pelajari platformnya dan juga pelajari audiens platform tersebut gitu. Karena percaya audiensnya itu karakter itu beda, pasti beda gitu. Karakter audiens di Facebook sama di Instagram atau Facebook yang paling inilah Facebook sama Twitter itu tuh sangat beda karakter audiensnya gitu. Jadi kita tuh harus pelajari gitu. Kalau misalnya di Instagram pelajari platformnya dulu gitu kan, kayak platform ini tuh punya fitur apa aja sih, fitur apa aja yang lagi bagus gitu. Kalau Instagram masih sama sih, kalau Instagram sekarang masih Reels ya Ya, yang paling diibu sama Instagram. Jadi mau cepat naik gitu share Reels gitu kan. Terus pelajari juga karakteristik si audiensnya. Kalau Instagram, terus TikTok gitu, biasanya orang tuh nggak mau informasi yang banyak gitu, kayak singkat-singkat aja gitu kan. Beda ceritanya sama audiens di YouTube misalnya, di YouTube. Terus kalau juga bikin podcast di Spotify, itu tuh audiensnya lebih willing untuk mengkonsumsi konten yang panjang gitu. Mereka tuh nggak mau gitu nontonin atau dengerin satu konten sampai 10 menit, bahkan 30 menit podcast-podcast tuh mereka mau dengerin sampai selama itu gitu. Tapi kalau di Reels kayak jarang kita mau nontonin Reels orang yang panjang gitu kan. Jadi ya pelajari pelajari platformnya, fitur-fitur apa dia punya, fitur-fitur apa yang lagi bagus sama platform itu, dan juga pelajari kira-kira tuh seperti apa di platform itu gitu. oke. Terus ini Kak, apakah ada tren atau perubahan terbaru dalam dunia copywriting yang perlu diperhatikan para kreator atau dalam pemasaran konten? Sebenarnya kalau tren copywriting menurutku nggak tren copywriting itu kayaknya ya rumusnya itu aja gitu ya. Ya, Opening yang menarik, hook yang menarik, isi yang engaging, dan itu lebih bagus kalau misalnya kita bisa kasih call to action gitu kan. Jadi rumusnya tuh pasti itu gitu kalau untuk copywriting. Mungkin trennya itu lebih ada template-nya tadi gitu, kayak misalnya di TikTok kayak yang sempat main TikTok tuh sekarang lagi ngebus untuk video-video yang kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin video di
itu otomatis dia lebih apa ya, apa namanya, engagementnya itu lebih tinggi gitu karena di-boost sama si platform itu sendiri gitu. Kalau Instagram masih sama, dia di-boost sama si Instagramnya dan masih dengan format yang singkat. Pasti sering lihat nih orang bikin konten apa ya, pokoknya kontennya apa aja gitu tapi cuman sekitar 5 Iya, sampai 6 detik dan nanti dia jadi caption gitu. Pernah lihat nggak konten kayak gitu? Misalnya Iya, buat aku bisa kurus dalam 20 hari. iya, Itu reelsnya gitu. Terus di akhir dia tulis baca di caption. Jadi tipsnya itu dia tulisnya di iya, caption gitu. Mungkin tanya kan, kenapa bikin di caption? Kenapa nggak langsung tulis di videonya aja gitu? Alasannya karena biar retention time-nya itu. Jadi kan kalau misalnya kita baca caption, videonya itu muter terus iya, betul, kan. betul. Jadi si itu membaca, oh video ini menarik karena orang nontonin sampai Iya, berulang-ulang gitu. Padahal karena tulis caption yang iya, panjang. betul. Tuh, itu trik-trik itu sih. Itu mungkin itu ya, mungkin aku lebih pahamnya TikTok sama Iya, Instagram karena itu yang lumayan lumayan sering aku pakai gitu. betul sekali. Iya, kayak gitu. Jadi kalau kita baca captionnya, jadi terus videonya muter terus karena terlalu panjang ya. Muter terus video. Oke. Pertanyaan lagi nih Kak ke Kak Lavina nih Kak. Gimana nih Kak cara menghadapi tantangan dalam mengembangkan konten atau copywriting yang unik dan menonjol di tengah persaingan yang ketat? Iya, jadi harus diakui ya sekarang tuh makin apa ya, pasti persaingan makin makin ketat lah gitu kan. Iya. Setiap hari itu kayak muncul aja terus kreator-kreator baru gitu. Yang bikin bisnis juga setiap hari muncul aja nih yang baru-baru bikin bisnis yang sama gitu mungkin dengan kita. Caranya kalau dari aku tipsnya yang pertama adalah pelajari konten orang lain yang udah oke gitu ya, udah sukses gitu. Contoh kalau di TikTok itu ada namanya Natasha Surya atau enggak? Jadi si Natasha Surya ini dia itu bikin konten sebenarnya hampir hampir 100% kayaknya konten si Natasha Surya ini adalah endorsement. Jadi itu semuanya dia promosiin produk kayak gitu di semua kontennya. Tapi konten-kontennya dia itu selalu FYP gitu yang nonton tuh sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan gitu. Padahal dia tuh promo kayak gitu. Dia tuh sering promo produk-produk rumah gitu lah kayak vacuum Iya. cleaner, tempat tidur, kasur gitu-gitu. Iya. Jadi menurutku gimana caranya kita bisa bersaing gitu ya. Salah satu cara itu belajar dari orang kayak gitu. Jadi kita lihat orang-orang yang dia emang udah established well di sosmed, apa sih yang dia bikin sampai orang-orang tuh mau nontonin dia. Kan kita bisa Iya. dari perspektif kita kan kayak aku mau nontonin konten dia tuh karena apa gitu. Mungkin si Natasha Surya ini ceritanya menarik Iya. gitu. Dia cara ceritanya bikin kita mau nonton, terus juga suara dia menenangkan jadi kita juga enak gitu nontoninnya. Terus mungkin dia videonya agak diedit dikit nih color gradingnya gitu pokoknya kayak warnanya gitu kan, jadi enak juga dilihat sama mata kita gitu. Jadi cara terbaik itu yang pertama adalah pelajari konten orang lain gitu ya, dan yang kedua adalah lagi-lagi jangan takut untuk coba-coba sih. Karena ya kita nggak pernah tahu, kadang-kadang tuh malah konten yang viral nggak kita sangka-sangka kan. Jadi kadang Betul. udah niat nih bikin kontennya tapi nggak FYP kayak gitu. Tapi ada konten yang kita ya udahlah yang penting upload Iya. kayak gitu, tapi tiba-tiba malah itu yang FYP Iya. gitu kan. Nah itu membuktikan kalau ya kita nggak pernah tahu konten mana yang kita berhenti mencoba. Uh, sempat baca kita udah bikin nggak pernah FYP, nggak pernah apa engagementnya nggak pernah bagus gitu, gimana tetap semangat kontennya. Aku suka mikir terus saja bikin konten karena kita nggak pernah tahu nih konten mana yang bakalan naik. Mungkin satu konten lagi gitu kan, mungkin hari ini kita kayak menyerah tapi ternyata satu konten lagi yang bakalan bikin kita tuh bisa jadi naik kayak gitu. Jadi sabar terus bikin aja kontennya gitu. Tim konsisten ya Iya, Kak ya pastinya. Oke. Terima kasih untuk Kak Lavina. Mungkin ke Kak Vela dulu nih. Apa nih Kak harapan Telkom dengan adanya produk-produk yang mendukung proses digitalisasi bisnis terutama UKM-nya?
Ya, jadi harapan Telkom itu sebenarnya dapat menjadi satu solusi ya, satu solusi bagi UMKM tersendiri karena Telkom sebagai perusahaan itu tidak hanya memiliki produk dan menawarkannya gitu ke pelanggan, tapi Telkom ini memiliki banyak sekali produk yang dapat menjadi solusi gitu. Jadi solusinya itu, jadi kita lebih ke apa yang dibutuhkan pelanggan kita ada gitu. Telkom ini bisa dibilang sebagai palu gada ya, apa yang butuh ada gitu. Nah, jadi kita harapannya itu menjadi satu solusi untuk UMKM karena misal nih UMKM-nya mau pemasaran digitalnya sampai ke mana-mana gitu. Kita punya produk yang namanya Ocha gitu. Nah, di bagian platform kita juga punya seperti itu. Intinya banyak nih produk Telkom yang bisa mensupport para pelaku UMKM di Indonesia. Jadi dengan adanya produk-produk Telkom ini kita bisa mengcustom kebutuhan pelanggan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan seperti itu. Oke, ya banyak Telkomnya Ocha, Netmong. Iya, Ocha, Netmong, connectivity ya, yang paling terpenting connectivity, kita bisa support Iya. dengan connectivity. Ocha, Netmong, di bagian, misal nih di PDAM salah satu pelaku bisnis juga ya Mbak ya, jadi kita punya produk yang namanya Smart Water Meter juga gitu. Jadi apa yang dibutuhkan pelanggan kita bisa support gitu Mbak. Gitu. Solusi untuk para bisnis ya Kak ya. Iya benar. Oke, makasih Pak. Balik lagi nih ke Kak Lavina nih Kak. Ada nggak nih Kak tips khusus yang mungkin bisa Kakak kasih kepada teman-teman yang berbisnis di luar sana berhasil dalam melalui copywriting? Oke, yang pertama perbanyak referensi ya, perbanyak referensi, cari inspirasi itu. Aku percaya selalu ada orang pintar dari kita, lebih sukses dari kita, lebih famous dari kita. Dan sangat boleh kalau misalnya kita belajar dari orang itu gitu ya. Kita lihat dari kacamata kita sebagai user aja gitu. Ketika kita lihat apa sih yang ngebuat kita tertarik buat nontonin konten ini dan coba kita aplikasiin itu di konten-kontennya kita gitu. Ketika kita bikin konten, coba nonton lagi. Kira-kira kalau konten ini dibikin orang lain, kita mau nonton atau enggak? Gitu. Kalau misalnya kita sendiri nggak mau nonton, ya jangan upload kayak gitu. Jadi evaluasi gitu kita lihat kontennya. Ini kontennya menarik nggak sih untuk dilihat sama orang lain gitu. Kedua, konsisten terus bikin aja karena aku tuh sedihnya kalau misalnya orang berharap kayak sekali dua kali bikin konten terus langsung booming gitu padahal ternyata nggak semudah itu gitu kadang-kadang tuh kita butuh mungkin 10 video dulu atau bahkan lebih dari itu untuk bisa nemuin audiens ya gitu untuk ngebentuk audiens ya gitu jadi jangan gampang nyerah gitu kayak baru bikin berapa terus udah kayak kok nggak booming ya kayak gitu kan yang penting bikin aja terus karena kita kayak menyerah ya jangan takut untuk karena proses ini emang karena untuk bisa memenangkan jadi ini coba dan Terakhir nih Kak, ya, yang udah dirilis teman kepo. boleh ya, buku pertama aku lagi nggak pegang bukunya lagi judulnya adalah ini buku atau buku pengembangan yang harapannya itu bisa jadi buat bukunya baca gitu kan sering ngerasa kita sering kan sebenarnya yang paling sering mengecilkan diri kita aku nggak bisa aku bodoh gitu gitu kita sering bilang kayak gitu itu tuh bakalan jadi realita gitu kita sering bilang aku bodoh ya itu bakalan jadi doa dan jadi
gitu. Jadi daripada itu sebaiknya kita yakinkan diri kita mampu gitu. Jadi buku ini tuh aku berharap jadi semangat teman yang sedang gitu. Bukunya bisa didapatkan Kak, mana teman-teman kayaknya mana tahu kayak beli kan, dari mana bisa didapetin Kak? Di Gramedia, kalau di Aceh, di Medan ada ya Mada ya. Kalau nggak salah di Gajah Mada. Di kota-kota lain juga tersedia di Gramedia. Ya, di online juga ada, boleh dari aku mampu, atau di Instagram aku juga ada punya kalau teman-teman. Oke. Kalau Vina ini teman-teman banyak udah ngasih pertanyaan, tapi kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik untuk Kak Vina dan Kak Vela. Uci bacain untuk ya Kak ya. Pertanyaan pertama itu dari Edge Ahmad Subandoro. Baiknya membuat satu hari berapa kali upload Kak, dan konsisten upload agar view tetap ada. Kebanyakan mungkin kita buat konten kayaknya mungkin view-nya tuh 200 apa nih saldo video. Besok boleh lagi 200 kayak sedikit boleh diulang. Boleh. Pertanyaannya baiknya membuat berapa kali upload Kak, dan tips konsisten upload itu tetap ada. Oke. Kali ya. Sebenarnya emang lebih banyak, tapi menurut aku jangan sampai juga itu bikin kita overwhelm gitu. Bisa dirasa satu hari upload itu terlalu berat, nggak usah gitu. Bisa dibikin seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, jadi konsisten gitu, setiap minggu ada gitu. Nah, yang lagi kalau baru mau konten itu coba bikin template. Jadi di awal bikin dulu nih rencana bulan ke depan. Kita juga bisa bikin pilar. Jadi pilarnya kita tentuin gitu. Kita mau jualan misalnya produknya skincare gitu kan. Pilarnya satu yang hargain, yang promo produk, ya tentang informasi seputar kan, satu lagi behind the scene. Ya udah, kita tinggal tiap minggunya itu sesuaiin dengan pilar-pilar bikin kontennya gitu. Terus apalagi tips konsisten upload Kak, view-nya tetap ada. Mungkin ada yang view-nya stuck Kak ya. Iya, tips konsisten upload sama ingat dulu sih, kayak reason kita, alasan kita konten di sosmed. Misalnya kita nggak alasan ngelihat views gampang gitu untuk udahlah nggak usah. Kita harus ingat dulu kita mau alasannya apa. Ketika kita lihat lagi nih, kita punya produk kita dikenal, kita bakalan ini menjadi semangat gitu untuk bikin. Dan lain buat konsisten adalah harus disiplinin diri. Jangan selalu berharap sama datangnya motivasi atau viewsnya. Iya, kita bikin jadwal aja. Pokoknya tuh kita setiap Senin, Rabu, Jumat mau ada motivasi, mau views yang 10, 20, kita tetap sesuai jadwal aja gitu. Karena kalau kita selalu berharap untuk nunggu motivasi itu ya sulit kayak gitu. Jadi harus bisa bikin jadwal disiplin gitu. Oke, itu dari Kak. Untuk Kak Shil Subandoro, pertanyaannya dipilih menjadi pertanyaan baik. Yang kedua nih Kak, Vina nih Kak. @nita94. Kak izin bertanya, karena teknik membuat copyright yang bisa mencakup semua usia audiens. Oke. Jadi kita nggak bisa menargetkan untuk semua orang gitu. Sama kayak kita jualan produk kita tuh nggak mungkin
nggak ada segmennya gitu kan, kayak ini untuk semua orang gitu kan. Jadi emang harus spesifik gitu untuk siapa gitu. Jadi menurutku kalau ditanya gimana buat semua orang, gak ada jawabannya karena nggak bisa gitu. Jadi kita harus tentuin gitu. Kira-kira kita tuh mau bikin konten untuk range umur berapa gitu. Kalau misalnya aku tuh bikin konten untuk yang range umurnya 18 sampai 35 gitu. Jadi mungkin orang-orang yang umurnya 40-an nggak relate gitu sama kontennya aku, ya nggak apa-apa gitu karena memang bukan targetnya aku gitu. Jadi teman-teman yang mau bikin konten juga jangan terlalu membebani diri gitu ya, gimana caranya dari umur 10 tahun sampai 50 tahun bisa menikmati konten ini, karena ya caranya gitu. Jadi dibikin lebih spesifik aja, sesuaiin aja gitu. Kalau misalnya punya bisnis, ya pasti kan bisnisnya punya target pasarnya kan, sesuaiin aja sama itu untuk audiens di sosmednya gitu. Gitu ya. Jadi nggak ada sih ya Kak, kalau saya copywriting untuk semuanya nggak ada ya. Mungkin targetnya kalau untuk skincare ya ke umur berapa, untuk susu Nah, mungkin ke orang-orang kakek-kakek, nenek-nenek betul. nggak mungkin. Oke, itu dia tadi jawabannya untuk Kak R.Nita94. Oke, pertanyaan ketiga ke Kak Vela dulu nih. Dari @yura_johakyu. Kak Vela, apakah ada solusi dari Indibis yang bisa membantu pelaku bisnis untuk melakukan copywriting? Suaranya nggak ada nih, Kak. Iya, nggak ada. Tadi itu pertanyaannya boleh diulang nggak, Mbak? Pertanyaannya ini, apakah ada solusi dari Indibis yang bisa membantu pelaku bisnis untuk melakukan copywriting? Oke. Solusi untuk pelaku bisnis dalam melakukan untuk bimbingan copywriting gitu ya. Nah, jadi di Telkom itu kita juga banyak memberikan support gitu untuk pelaku UMKM, seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi. Itu kita ada yang namanya RKB itu ya, Rumah Kreatif BUMN, dan di situ para pelaku UMKM kita tuh di situ tuh berkumpulnya begitu. Nah, nanti kita di RKB itu banyak memberikan pelatihan gitu. Ketika pelaku UMKM sudah join di situ, kita pasti akan memberikan banyak bimbingan, pelatihan. Jadi baik itu untuk pemasaran digital, ya, karena kan copywriting ini termasuk ke salah satu pemasaran digital ya. Jadi ya kita pasti bakalan memberikan bimbingan-bimbingan tersebut gitu. Nah, untuk Indibis ya, ini tidak hanya dari RKB ini aja, kita juga punya satu platform yang namanya Indibis, My Indibis gitu. Nah, di situ kita ada dukungan untuk UMKM. Jadi di situ kalau sering-sering dicek gitu ya aplikasinya ini tadi, banyak kok update-updatean pelatihan untuk pelaku UMKM ini begitu. Nah, nanti join aja tuh di situ. Jadi banyak kok tempatnya yang disediakan oleh Telkom ini tadi, termasuk dari kalau RKB itu langsung di tempat biasanya. Nah, dengan aplikasi biasanya itu dilakukan secara online gitu. Kalau untuk dari ini bisa mungkin pijar mahir juga bisa ya Kak ya, kan banyak untuk pelatihan gitu-gitu ya. Iya, kalau untuk pelatihan di sekolah itu bisa kita ada platform kita yang namanya Pijar Mahir begitu. Kalau untuk UMKM itu lebih banyak lagi sebenarnya. Salah satunya ya dari RKB, dari platform Indibis juga ada, dan platform-platform produk Telkom yang lainnya juga banyak mensupport untuk pengadaan pelatihan pemasaran digital ini, begitu. Oke, jadi banyak ada produk-produk yang diberikan oleh Telkom ya kayak solusi untuk para pebisnis, untuk para pelajar dan sekolah ya kayak. Ya betul sih, seperti Palu Gada ya kalau Iya, semuanya benar, ada, betul. apa yang Semua ada gitu. audiens cari ada.
Ya, jadi jangan takut untuk datang ke Telkom gitu Iya, untuk mengkonsultasikan bisnis Anda seperti itu ya. boleh hubungi kalau yang di Aceh, boleh hubungi ke Kak Vela langsung ya Kak ya. Dengan nomor di bawah ini gitu ya. Oke, itu dia tadi jawaban untuk Kak Yura Johakyu. Eh, itu tadi ada 3 pertanyaan yang udah dijawab. Pertanyaan terbaik nanti teman-teman yang pertanyaannya dipilih boleh DM ke Indibis Sumatera dan atau Indibis Aceh untuk klaim hadiahnya. Oke, tadi karena kita udah jawab pertanyaan, kita ada kuis terakhir nih Kak. Kan kita sudah selesai sharing-sharing ya bareng Kak Lovina dan Kak Vela. Pasti teman-teman udah banyak mendengar uh, hal-hal menarik dari Kak Lavina dan Kak Vela. Kuis keduanya sudah pada ready belum nih teman-teman? Masih pada nonton kan ya? Pertanyaannya gampang. Ini tadi sudah disebutin juga sih di akhir pertanyaan. Uh, Produk apa aja? Sebuti dua aja, dua. Produk apa aja yang terdapat pada pijar mahir? Cukup dua aja. Sebenarnya ada banyak di pijar mahir, tapi kita minta dua aja. Yang benar, yang cepat. Main Indibis. Bukan dong, sayang. Kayaknya tadi kita nggak banyak ya Mbak ya. Produk Soal kalau sering pantengin Indibis Sumatera tuh pasti tahu sih. Semua Indibis Aceh sampai Indibis Lampung pasti tahu. Seperti ayo. ya berat ya pertanyaannya, tapi sebenarnya enggak loh. Ini salah satunya juga saya udah pernah coba sih sebelumnya. Dua produk apa aja yang ada di pijar mahir? Antares Easy, ada yang jual Antares Easy. Antares Easy itu beda sayang. Ayo sering-sering makanya guys tontonin Indibis Sumatera. Makasih bisnis dan edukasi dan edukasi. Kayaknya belum ada sih yang dapat ya. Mungkin kasih pertanyaan lain aja ya. Nanti next nih teman-teman jangan sampai lupa ya liatin Indibis Sumatera biar tahu nanti kalau ada kuis seperti ini lagi. Dia gampang lagi nih kalau nggak tahu juga. Berarti nggak pengagum Indibis Sumatera. Nama produk yang dapat memenuhi kebutuhan aplikasi monitoring jaringan dan server dalam satu aplikasi. Server monitoring web dan Banyak server. yang jawab. Ayo, tahu nggak? Produk Telkom itu ada OCHA. Yang paling sering disebut itu ada OCHA. Satu lagi ada apa? Ayo. Oh, sudah ada ya. Oke. Sepertinya dari Kak. Ada yang jawab. Ya. Oke, dari Kak Erlina, Sofia, underscore Marlina, Netmong. Benar. OCHA dan Netmong tuh bagaikan apa ya, guys ya? Seperti bagaikan apa ya teman-teman? Pokoknya nggak bisa dipisahkan lah. Kalau di Sumatera. Oke, itu tadi udah jawab ya. Dari Kak Erlina Sofia underscore Marlina. Jawabannya Netmong. Nanti Kak Erlina boleh langsung klaim hadiahnya DM aja ke Indibis Sumatera ataupun ke Indibis Aceh. Oke, sudah selesai seperti kita Indikas hari ini bareng Kak Lavina Sabila dan Kak Velayati Safitri. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya dan memberikan hal-hal menarik untuk teman-teman online kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, untuk kita semua pastinya. Dan semoga Kak Lavina dan Kak Vel, namanya mirip-mirip ya deh. Semoga sehat selalu ya Kak dan kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Amin. Amin. Oke, mungkin langsung aja kita tutup ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Kak.